Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dapur Sains Fisika, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya, Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum gravitasi Newton. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang melempar balon ke atas atau benda ke atas ya. Maka kira-kira gimana? Yup, dia pasti akan jatuh lagi ya ke bawah. Tidak percaya? Bisa kalian lakukan sendiri, bisa dicoba di rumah ya. Kalian melempar benda ke atas. Apakah bendanya bablas ke atas atau jatuh lagi ke tangan kalian? Oke. Kalau yang sebelahnya ini adalah gambar astronot ada di dalam pesawat ruang angkasa ya. Dia meletakkan tomat di atas sini. Nah, ternyata tomatnya tidak jatuh. Oke. Kira-kira apa yang mempengaruhi dua hal ini? Ya, marilah kita bahas, yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Kalian sudah tahu tentunya ini akibat pengaruh gravitasi Newton. Oke, kita lakukan dulu simulasi. Perhatikan, ini adalah dua buah benda bermassa 1 billion kilogram. Billion itu berapa ya? Juta. Oke, billion itu juta, 1 juta kilogram ya. Oh, besar. Kemudian yang satunya ini atau massa benda 2 adalah 4 billion kilogram, 4 juta kilogram ya. Kita perhatikan jarak antara massa 1 dan massa 2 ini adalah 7 km. Ternyata gaya pada massa 1 ini oleh massa 2 yang dirasakan adalah 5,4. Sedangkan pada massa 2 gaya yang dia rasakan akibat benda 1 ini atau massa 1 adalah 5,4 juga. Sama ya ternyata. Oke, kita perhatikan bagaimana jika massa benda 1 ini kita naikkan jadi 2. Ternyata menjadi 16,3. Kita naikkan lagi, ternyata menjadi 21,8. Bagaimana kalau yang massa 2 kita naikkan? Ternyata jadi 27,2. Oke, bisa kita simpulkan ya. Pada jarak yang tetap 7 km, ternyata ketika massa masing-masing benda ditambah, gaya yang dirasakan oleh massa 1 atau benda 1 dan benda 2 itu juga bertambah. Nah, sedangkan gaya yang dirasakan oleh benda 1 dan benda 2 ternyata sama besar kalau kita perhatikan ini. Jadi gaya yang dirasakan semakin besar ketika masanya semakin besar. Bagaimana kalau ini yang kita ubah adalah jaraknya? Jadi ini kita buat kecil saja. Kembali lagi ke tadi 1 dan 4. Tapi kita ubah jaraknya. Perhatikan jarak ketika saya kurangkan jadi 6 km. Nah, tadi 5,4 ya, sekarang ternyata menjadi 7,4. Bagaimana kalau kita jadikan 5? Nah, ternyata menjadi 10,7. Pada saat 7 km tadi 5,4, saat 6 km 7,4, sedangkan saat 5 km itu 10,7. Bagaimana kalau ini yang kita dekatkan? Sama saja ya, ternyata juga dia bertambah.
Semakin dekat dia semakin bertambah gayanya. Dan kita perhatikan lagi bahwa gaya yang dirasakan oleh kedua benda adalah sama besar. Sekarang kalau kita jauhkan lagi, semakin jauh ternyata gayanya semakin kecil. Oke, itulah simulasi tentang hukum gravitasi Newton. Sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi ya. Untuk menjelaskan itu, kalian bisa untuk praktek sendiri atau simulasi sendiri bisa klik ini ya. Nanti saya lampirkan di Moodle-nya, linknya biar mudah diklik. Nah, ini kita mulai penjelasan hukum dari gaya gravitasi Newton. Oke. Di gambar tadi kita di simulasi tadi ya ada benda 1 dan 2. Massa 1 dan massa 2. Kedua benda ini dipisahkan oleh jarak sebesar R. Jarak itu R. Nah, gaya yang dirasakan oleh benda 1 akibat pengaruh benda 2 ini bisa kita tuliskan F1 2. Sedangkan gaya yang dirasakan oleh benda 2 akibat benda 1 kita beri nama F21. Artinya F adalah gaya, 2 berarti yang terjadi pada benda 2, 1 adalah akibat dari benda 1. Ini penting untuk kita tuliskan seperti ini agar mudah nanti jika ada beberapa gaya yang atau beberapa massa yang ada di situ. Nah, di sini ada massa 1 dan massa 2. Daerah di sekitar benda bermassa ini yang masih mendapat gaya gravitasi dari benda ini namanya medan gravitasi. Di sekitar sini berarti ada medan gravitasi. Adalah daerah yang masih mendapat pengaruh gaya gravitasi. Nah, besarnya ini seberapa? Nah, gaya tadi dari simulasi kita peroleh bahwa gayanya sebanding dengan massa masing-masing benda ya. M1 dan M2. Sedangkan F kaitannya dengan jarak tadi adalah jika jaraknya semakin dekat maka gayanya semakin besar. Jaraknya semakin jauh maka gayanya semakin kecil. Nah, ini berdasarkan percobaan yang lebih teliti lagi ternyata F sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, ini kan masih tanda kesebandingan ya. Jadi kalau mau kita buat sama dengan, maka dia harus dikalikan suatu konstanta. Oke. Ini M1 kali M2 per R kuadrat. Inilah perumusan hukum gravitasi Newton atau gaya gravitasi Newton. Di sini dia adalah gaya gravitasi. Satuannya Newton ya, untuk menghormati jasa beliau karena yang menemukan ini adalah Bapak Newton. Kemudian G ini dari percobaan. Ini namanya adalah konstanta umum gravitasi. Konstanta umum gravitasi ini besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan R adalah jarak antar benda.
jarak satuannya dalam meter. Oke ya. Jadi perumusan untuk gaya gravitasi Newton bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi nanti kalau ada satuan-satuan yang belum standar, misalkan ini jaraknya kilometer atau mil, bisa kita ubah menjadi meter. Oke, jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara dua benda yang besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda. Jadi gaya tarik-menarik. Aslinya kedua benda ini saling menarik. Jadi F12 berarti benda satu ini menarik benda dua. Atau gaya satu diakibatkan oleh benda dua. Demikian juga F21. Nah, gaya yang dirasakan oleh kedua benda ini sama besar, hanya saja arahnya berlawanan. Berlawanan ya, bukan berbeda. Kalau berbeda bisa ke sana, ke sana, ke sana. Kalau berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini besarnya selalu sama. Ini gaya gravitasi Newton. Contohnya berat badan kita ya. Berat badan kita itu sebenarnya juga gaya gravitasi, gaya berat ya, W. W sama dengan M kali G. Nah, G di sini adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau di permukaan bumi biasanya 9,8 atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Hati-hati di sini G kecil ya, ini adalah percepatan gravitasi, sedangkan G besar adalah konstanta umum gravitasi. Ada juga yang menyebutkan konstanta universal. Universal itu umum. Ya, ini gaya gravitasi Newton. Kita lanjutkan resultan gaya gravitasi. Ingat ya, gaya itu adalah besaran vektor. Jadi kalau ada benda 1, 2, 3 seperti ini dengan massa-massa massa masing-masing ya, maaf salah terus, adalah M1, M2 dan M3, maka jika kita ditanya berapa resultan gaya yang dirasakan oleh M1, nah, maka kita harus mencari resultannya secara vektor. Karena gaya adalah besaran vektor. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh langsung menjumlahkan F1 ditambah F2, F3 yang itu hanya angkanya saja tanpa memperhitungkan arahnya. Itu tidak boleh. Sehingga kalau kita yang ditanya berapa F1-nya, nah kalau kita ditanya seperti ini, maka kita harus menjawabnya secara vektor, yaitu F1 itu ada pengaruh dari benda 2 dan benda 3. Nah, di sini M1 akibat pengaruh M2 ini akan menghasilkan gaya F12. Sedangkan yang ini F13, yaitu gaya pada benda 1 akibat benda 3. Nah, baru di sini nanti kita cari resultannya. Ini adalah resultannya atau F1-nya. Nah, ini harus kita jumlahkan secara vektor, yaitu memperhitungkan arahnya atau sudutnya yang dibentuk sebesar theta. Sehingga di sini kalau mau nulis secara vektor, maka hasilnya F1 F12 ditambah F13 ini harus secara vektor. Nah, kalau sudah seperti ini,
Mudah saja ya. Kita lanjutkan untuk mencari besarnya. Maka bisa kita pakai aturan kosinus bahwa F12 dikuadratkan ditambah dengan F13 dikuadratkan itu ditambahkan 2 F12 F13 kali cos theta. Ini adalah untuk mencari besarnya resultan gaya yang dirasakan oleh F1. Nah, F12 dan F13-nya cara mencarinya bagaimana? Kita bisa mencarinya dengan F12-nya besarnya ya ini. Berarti pakai rumus tadi, gravitasi tadi, M1 M2 per, selanjutnya ini yang dipakai berarti jaraknya adalah R12, maksudnya jarak benda 1 dan benda 2. Kemudian yang ini adalah R13. Nah, baru kita masukkan sini R12, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian F13 itu caranya sama, ini 1, ini 3. Nah, ini mudahnya kalau kita pakai tanda simbol 13, 12. Nah, seperti ini yang mempermudah hitungan kita. Nah, kalau sudah ketemu ini, nanti kan pastinya diketahui ya M1 berapa, M2 dan M3-nya berapa, jaraknya juga diketahui. Bisa kita masukkan ke rumus ini. Kalau sudah, kita masukkan ke sini untuk mencari resultan gaya pada benda 1 atau F1. Oke, kita lanjutkan dengan percepatan gravitasi. Sudah tidak asing ya, percepatan gravitasi. Ini sebenarnya adalah percepatan yang ditimbulkan akibat adanya gaya gravitasi. Sebagai contoh, kita melemparkan sesuatu dari atas permukaan bumi, maka dia akan naik ya bendanya, naik seperti ini. Kemudian pada titik tertinggi akhirnya dia jatuh lagi. Nah, pada saat jatuhnya ini, pada titik tertinggi kan dia diam sebentar, setelah itu dia jatuh. Makin lama ternyata semakin cepat jatuhnya ke bumi. Nah, ini karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi ini adalah percepatan yang timbul tulisannya nggak bisa bagus ya, akibat gaya gravitasi. Kita ingat tadi ya, gaya gravitasinya itu besarnya G M1 M2 per R kuadrat ya. Oke. Jika bendanya ini bermassa M1, anggaplah bendanya ini bermassa M1, maka gayanya bisa kita tuliskan M1 G M2 per R kuadrat. Atau bisa kita tuliskan, ingat hukum Newton ya, terutama yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Ini, kalau hukum Newton ini bekerja pada benda M1, maka ini misalkan M1 ya. Kita lihat persamaan yang atas ini sama dengan yang bawah ini ya. Kalau M1-nya atau M-nya sama, berarti A-nya ini sebesar GM2 per R kuadrat. Bisa kita tuliskan A-nya atau percepatannya adalah ini. Nah, kalau yang menyebabkan itu si bumi, nah ini kan kita tadi ada di bumi melemparkannya, maka percepatan ini kita kenal dengan namanya percepatan gravitasi bumi, GM2 per R2 kuadrat.
R kuadrat ya, bukan R2. Sorry, saya hapus saja. Nah, R kuadrat. Nah, kalau ini M2-nya adalah berarti massa bumi ya. Karena ini terjadi tarik-menarik antara bumi dengan massanya M2 sama dengan M besar. Kemudian jaraknya, jarak inti, ini jaraknya berarti dari inti bumi ke benda. Ini jaraknya adalah R. M2-nya M besar adalah massa bumi, kemudian R-nya adalah jari-jari bumi. Maka G bisa kita masukkan M per R kuadrat. Ini kalau bendanya ada di permukaan bumi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, ini ya. Ini adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi dengan memasukkan M besarnya adalah massa bumi, sedangkan R-nya adalah jari-jari bumi. Loh, kalau bendanya ada di ketinggian ini, misalkan 10 meter, 10 meter itu dibanding dengan jari-jari bumi yang sekian ribu meter, maka ketinggian ini tidak berarti ya, alias bisa diabaikan. Jadi cukup kita pakai jari-jari bumi saja. Tapi untuk secara umum percepatan atau gravitasi ini untuk secara umum, tapi kalau ini yang gravitasi bumi secara umum itu Gm 2 per R kuadrat atau massa planet ya, kalau ini di planet. Kalau di bumi berarti kita memasukkan M2-nya adalah massa bumi dengan R2-nya adalah R bumi. Ini kalau bendanya di permukaan bumi. Kalau tidak di permukaan bumi, bagaimana? Nah, secara umum ini kita pakai rumus yang G sama dengan G besar, kemudian M. M ini adalah massa penyebab gravitasinya. Kemudian R-nya, kalau ini misalkan di permukaan planet, ini dengan jari-jarinya R, kemudian ketinggian bendanya ini adalah H, maka percepatan gravitasinya adalah R ini jarak secara umum ya. Ini adalah jaraknya atau R-nya. R-nya jarak dari planet. Misalkan ini saya ambil secara umum planet, ini benda. Maka jarak antara planet dengan benda adalah R kecil. Nah, kalau R kecil, bendanya ada di ketinggian H dengan jari-jari planetnya adalah R besar, maka percepatan gravitasi di ketinggian ini bisa kita tuliskan R plus H. Ini dikuadratkan. Ini adalah percepatan gravitasi di ketinggian H. Ini percepatan gravitasi di ketinggian H. Maksudnya ini sangat tinggi ya, karena apa itu? Jika dibandingkan dengan R ini tidak terlalu jauh perbandingannya. Tapi kalau yang ini tadi bendanya sangat kecil, cuman di 10 meter misalkan di atas permukaan bumi, ini bisa diabaikan sehingga bisa pakai jari-jari bumi saja. Tetapi kalau bendanya ada di ketinggian misalkan ribuan kilometer, itu bisa kita masukkan ke rumus ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan percepatan gravitasi di bumi saja ya?
balik lagi ke sini, tidak apa-apa, bolak-balik. Kita lihat di sini bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh massa dan jari bumi. Nah, kita tahu ya kalau bumi itu bentuknya bukan bulat sempurna ya, tapi pepat di kedua kutub. Jadi kutubnya ini agak pepat itu padat. Nah, ekuatornya ini agak menggembung. Nah, kalau menggembung berarti jari-jarinya bagaimana? Ya, lebih besar ya. Jari-jari di ekuator atau 0 derajat itu jari-jarinya paling besar. R bumi di ekuator ini paling besar dari yang kutub. Sehingga dampaknya apa? Ini walaupun kecil selisihnya, maka bisa kita lihat karena ini R-nya di bawah ya, berarti G-nya itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka kalau di ekuator ini R-nya besar, maka gaya gravitasinya di ekuator ini cenderung lebih kecil, walaupun bedanya sangat sedikit. Sedangkan di kutub sini karena jari-jarinya lebih kecil, ini percepatan gravitasinya bisa lebih besar, walaupun selisihnya cuma sedikit. Datanya bisa kalian cari di internet atau di buku paket ada ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita berada di planet yang berbeda? Percepatannya bagaimana yang kita rasakan? Nah, misalkan kita ada di 2 buah planet berbeda. Nah, ini planet 1 memiliki massa M1, sedangkan planet 2 memiliki massa M2. Jari-jari planet 1 itu R1, sedangkan jari-jari planet 2 adalah R2. Nah, ini saya beri judul membandingkan percepatan gravitasi di planet berbeda. Maksudnya 2 planet ya. Nah, ini misalkan planet 1, ini planet 2. Nah, dengan masing-masing spesifikasi seperti ini, maka kalau kita membandingkan, kita disuruh mencari percepatan gravitasi di permukaan planet 1 dan di permukaan planet 2. Maka kita bisa membandingkan dari perumusannya tadi ya, G1 dibanding G2 itu sama dengan di sini M1-nya. Kita ingat tadi bahwa G itu adalah rumusnya Gm per R kuadrat. Karena ini planet 1, maka kita tuliskan 1. Sedangkan untuk yang G2 ini bisa kita tuliskan M2 per R2 kuadrat. Oke. Karena ini G-nya adalah konstanta umum gravitasi, maka besarnya sama ya atas dan bawah. Sehingga bisa kita tuliskan G1 dibanding G2 atau per G2 sama dengan M1 per M2. Ini kalau kita balik jadinya R2 per R1 kuadratnya boleh kita taruh di luar. Ini kalau kita mau membandingkan percepatan gravitasi di 2 planet, di permukaan planet. Nah, bagaimana kalau beratnya? Kalau membandingkan beratnya, ya tinggal masukkan bahwa berat itu adalah M kali G. G-nya kan ini. Percepatan gravitasi ini bisa kita masukkan, bisa kita bandingkan di sini. Pakai rumus ini kalau mau membandingkan ya W1 dibanding W2 berarti M1 atau M-nya saja ya. Nah, G-nya adalah Gm1 per R1 kuadrat M Gm2 per R2 kuadrat. M massa benda, bedanya M dengan W
M itu adalah massa. Massa ini adalah besaran yang tidak terpengaruh gravitasi. Sedangkan W adalah berat benda. Ini terpengaruh gravitasi. Atau bisa kita katakan ini dipengaruhi oleh G ini ya. Jadi M, W. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ini ada 2 soal nanti yang saya bahas. Soal pertama seperti ini. Ada benda, 2 buah benda masing-masing bermassa M besar ini ya, dengan 9M. Jaraknya antara M ini dengan 9M adalah X meter. Kemudian diberikan benda lain yang massanya 2M di antara M dan 9M. Nah, tentukan letaknya, ini yang saya tanda tanya ini ya, letak 2M ini agar tidak merasakan gaya M dengan 9M, alias gayanya imbang antara M dan 9M. Oke, kita bahas. Kita tahu kan kalau ada benda seperti ini, 2 benda bermassa, maka dia pasti ada gaya gravitasi. Nah, kita fokus ke benda yang 2M ini. Benda 2M ini saya misalkan yang ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Maka benda 2M ini atau benda 2, gayanya yang dirasakan adalah F21. Sedangkan yang dari pengaruh benda 3 ini bisa kita tuliskan F23. Nah, yang ditanya adalah di mana ini, tanda tanyanya ini. Misalkan saya beri Y. Ini harus diletakkan agar tidak tertarik ke M atau 9M ya. Maka dari pernyataan ini kita tahu bahwa di sini haruslah resultan gayanya 0 karena tidak tertarik ke manapun. Jadi resultan gaya di F2 harus sama dengan 0. Kalau harus sama dengan 0 berarti gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri itu harus sama dengan 0. Atau boleh juga dengan kata lain bahwa gaya yang ke kiri harus sama dengan gaya yang ke kanan. Nah, dari sini bisa kita tuliskan F itu adalah GM M per R kuadrat. Nah, kalau F21 berarti M2 kali M1, kemudian jaraknya adalah R21. Ini adalah R21, sedangkan yang ini adalah R berapa ini? R23 ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti 2R21. Nah, yang kanan adalah GM2M3 per R23 kita kuadratkan. Nah, saya bawa ke kanan sini. G-nya sama ya, kanan dan kiri karena konstanta gravitasi umum. Kemudian M2-nya sama, bisa kita coret. Sehingga M1 banding M3 ini bisa kita kalikan silang. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Atau bisa kita tuliskan dulu M1-nya adalah M besar, R21-nya adalah kita misalkan Y, sedangkan M3-nya adalah 9M. Jaraknya R23 ini segini ya, padahal kalau jarak antara M dengan 9M adalah X, sehingga R23-nya sama dengan X min Y, dikurangi segini ya, X min Y. Hati-hati jangan sampai lupa kuadratnya, ini harus kita kurung kemudian kuadratkan. Nah, kalau sudah kita kumpulkan variabel yang sama, ini taruh di kiri, yang ini di kanan ya, ini saya kalikan silang, sehingga X min Y per Y, ini kan sama-sama punya kuadratnya, boleh saya tuliskan seperti ini. Kemudian yang ini 9M per M, ini boleh kita coret.
Nah, di sini ada kuadrat. Untuk membebaskannya, maka kanan kiri harus kita akar. Nah, X min Y per Y sama dengan akar dari 9 adalah 3. Ini kita kalikan silang lagi. X min Y sama dengan 3Y. Oke, kita taruh ke sana. Aduh, maaf, kepencet. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan 4Y. Y-nya taruh ke kanan ya, jadi 4Y. Sehingga kalau kita cari Y-nya berarti sama dengan 1/4 X. Jadi kita harus naruh ini Y di sini nilainya adalah 1/4 X. Oke, kita lanjut. Contoh soal kedua. Percepatan gravitasi di suatu planet sama dengan di permukaan bumi. Suatu planet di permukaan bumi. Jadi diketahui di sini adalah G di suatu planet sama dengan G di permukaan bumi. Jika massa bumi adalah M, massa bumi itu adalah M besar, dan diameter planet 2 kali diameter bumi. Diameter planet sama dengan 2 kali diameter bumi. Apa artinya ini? Artinya R-nya planet itu sama dengan 2R bumi ya. Oke, yang ditanya adalah massa planetnya berapa? Yang ditanya massa planet. Nah, ini adalah soal yang lumayan mudah kalau kita jeli. Jadi kita pakai perbandingan saja ya. G di planet dibanding G di bumi, percepatan gravitasi itu sama dengan G M planet per R planet dikuadratkan dibagi dengan G M di bumi, M bumi R bumi dikuadratkan. Karena ini sama, kita coret. Sedangkan tadi kita tahu bahwa GB-nya sama dengan GB ya. Oke, GB. Ini juga GB. Sehingga MP-nya ini adalah yang dicari. Dibagi MB ya, saya tulis di sini MB-nya sama dengan M besar. Nah, ini langsung saya kalikan ya. Jadi RB-nya langsung ke atas. RB per RP. RP-nya jadi di bawah. RP-nya tadi adalah 2 kali RB. Ini dikuadratkan. Coret. Nah, kalau sudah, ini bisa dicoret sama dengan 1 ya. Jadi yang di sisi kiri 1. Dan ini MP per M besar kali 1/4. Nah, kalau sudah, ini berarti 4M. 4M dikalikan ke sana. Atau 1 gini dulu, saya tuliskan 4M besar. Jadi MP-nya, massa planetnya adalah 4 kali massa bumi. Nah, ini cara penyelesaian contoh soal yang saya sediakan di sini. Selanjutnya bisa kalian cari di buku paket contoh-contoh soal dan bisa kalian coba mengerjakannya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.